Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laura Rizky Oktaviana dari kelas S1 Akuntansi 6A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kinerja bank pada Bank BTN tahun 2020 dan 2021. Dan inilah presentasi saya. Yang pertama yaitu aspek permodalan, yaitu primary ratio. Primary ratio memiliki rumus equity per total asset kali 100%. Untuk tahun 2020 yaitu equity sebesar 19.987.845 rupiah per total aset yaitu 361.208.406 rupiah dikali 100% didapatkan hasil 5,53%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp21.406.647 dibagi total aset yaitu sebesar Rp371.868.311 dikali 100% didapatkan hasil 5,76%. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pada tahun 2020 primary ratio sebesar 5,53% dan pada tahun 2021 sebesar 5,76%. Hal ini tentunya menunjukkan peningkatan yang berarti terjadi peningkatan kinerja keuangan, sehingga permodalan yang dimiliki sudah memadai. Peningkatan primary ratio juga disebabkan karena meningkatnya equity dan total aset. Jika semakin tinggi primary ratio, maka semakin sehat tingkat permodalan. Kemudian untuk aspek permodalan yang kedua yaitu capital ratio 1. Capital ratio 1 memiliki rumus equity per total loan kali 100%. Pada tahun 2020, equity sebesar Rp19.987.845 dan total loan sebesar Rp232.052.116 kali 100% didapatkan hasil sebesar 8,5%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp21.406.647 dibagi total loan sebesar Rp247.285.433 dikali 100%, yaitu didapatkan hasil sebesar 8,66%. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pada tahun 2020 capital ratio 1 sebesar 8,5% dan untuk tahun 2021 sebesar 8,66%. Ini berarti pada tahun 2020-2021 capital ratio 1 mengalami kenaikan, sehingga dengan hal tersebut Bank BTN memiliki modal yang cukup dalam menyangga pinjaman nasabah. Aspek yang kedua yaitu aspek likuiditas. Loan to deposit ratio atau disingkat LDR. LDR memiliki rumus kredit yang diberikan per dana pihak ketiga kali 100%. Kredit yang diberikan pada tahun 2020 sebesar Rp235.052.116 dan dana pihak ketiga yang diberikan pada tahun 2020 sebesar Rp259.179.694 kali 100%. Tahun 2020 didapatkan hasil LDR sebesar 90,69%. Untuk tahun 2021, kredit yang diberikan sebesar Rp247.285.433 dan dana pihak ketiga sebesar Rp273.255.063 dan dikalikan dengan 100%. Didapatkan hasil LDR untuk tahun 2021 sebesar 90,5%.
Berdasarkan perhitungan loan to deposit ratio atau LDR, diketahui bahwa kinerja keuangan Bank PTN tahun 2020 dan 2021 sehat karena rasio likuiditas yaitu LDR yang kurang dari 93,75% memiliki predikat likuiditas LDR yang sehat. Pada tahun 2020, LDR sebesar 90,69% dan tahun 2021, LDR sebesar 90,50%. Hal ini menunjukkan Bank PTN mampu membayar kembali penarikan dana yang dilakukan nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio LDR, maka makin tinggi likuiditas bank. Selanjutnya, untuk rasio kedua dari aspek likuiditas yaitu loan to asset ratio atau disingkat LAR. LAR memiliki rumus jumlah kredit yang diberikan per jumlah aset kali 100%. Untuk tahun 2020, jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp233.052.116 dan jumlah aset sebesar Rp361.208.406 dan dikali dengan 100%, didapatkan hasil sebesar 65,07% untuk tahun 2020. Kemudian untuk tahun 2021, jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp247.285.433 dan jumlah aset sebesar Rp371.868.311 dikali 100%. Untuk tahun 2021, LAR sebesar 66,5%. Berdasarkan perhitungan loan to asset ratio atau LAR pada Bank PTN pada tahun 2020 sebesar 65,07% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi sebesar 66,5%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat likuiditas Bank PTN rendah. Semakin tinggi rasio LAR, maka tingkat likuiditasnya rendah, karena jumlah aset yang diperlukan untuk membiayai kreditnya makin besar. Aspek ketiga yaitu aspek rentabilitas. Return on Assets atau ROA. ROA memiliki rumus laba sebelum pajak per total aset kali 100%. Tahun 2020, laba sebelum pajak sebesar Rp2.270.857 dan untuk total aset sebesar Rp361.208.406 dikali 100%. Didapatkan hasil ROA untuk tahun 2020 sebesar 0,63%. Untuk tahun 2021, laba sebelum pajak sebesar Rp2.993.320. Untuk total asetnya sebesar Rp371.868.311 dikali 100%. Didapatkan hasil ROA untuk tahun 2021 sebesar 0,81%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan return on asset Bank PTN pada tahun 2020 sebesar 0,63% dan naik menjadi sebesar 0,81% pada tahun 2021. Semakin besar ROA suatu bank, maka makin besar tingkat keuntungan bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan aset. Selanjutnya, rasio yang kedua untuk aspek rentabilitas yaitu Return on Equity atau disingkat ROE. ROE memiliki rumus laba bersih setelah pajak per total modal kali 100%. Untuk tahun 2020, laba bersih setelah pajak sebesar Rp1.602.358 dan untuk total modal sebesar Rp19.987.845 dikali 100%. Didapatkan hasil ROE untuk tahun 2020 sebesar 8,02%.
Selanjutnya, untuk tahun 2021, laba bersih setelah pajak sebesar Rp2.376.227 dan total modal sebesar Rp21.406.647 dikali 100%. Didapatkan hasil tahun 2021 sebesar 11,1%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan return on equity Bank PTN pada tahun 2020 sebesar 8,02% dan mengalami kenaikan pada tahun 2021 menjadi 11,1%. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan laba bersih yang signifikan. Dari kenaikan laba bersih Bank PTN, maka akan menaikkan harga saham bank dan semakin besar pula dividen yang diterima oleh investor. Selanjutnya, untuk aspek keempat, yaitu aspek resiko usaha. Liquidity risk. Liquidity risk memiliki rumus liquid asset dikurangi short term borrowing dibagi total deposit kali 100%. Untuk tahun 2020, liquid asset sebesar Rp39.745.581 dikurangi dengan short term borrowing sebesar Rp23.807.138 dan dibagi dengan total deposit sebesar Rp259.179.694 dikali 100%. Didapatkan hasil untuk liquidity risk tahun 2020 sebesar 6,15%. Kemudian untuk tahun 2021, liquid asset sebesar Rp50.061.137 dikurangi dengan short term borrowing sebesar Rp22.062.291 dan dibagi dengan total deposit sebesar Rp273.255.063 dikali 100% didapatkan hasil 8,42% untuk liquidity risk tahun 2021. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa liquidity risk Bank PTN pada tahun 2020 sebesar 6,15% dan terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar 8,42%. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya peningkatan liquid assets dan penurunan short-term borrowing. Rasio yang kedua untuk aspek resiko usaha yaitu asset risk. Asset risk memiliki rumus equity dibagi total aset dikurangi cash dikurangi securities kali 100%. Untuk tahun 2020, equity sebesar Rp19.887.845 dibagi dengan total aset yaitu sebesar Rp361.208.406 dikurangi cash sebesar Rp1.429.426 dikurangi dengan securities sebesar Rp4.160.921 dikali 100%. Didapatkan hasil untuk tahun 2020 sebesar 5,49%. Untuk tahun 2021, equity sebesar Rp2.406.647 dibagi total aset sebesar Rp374.868.311 dikurangi dengan cash sebesar Rp1.539.577 dikurangi dengan securities sebesar Rp3.831.230 dikali 100% dan didapatkan hasil aset risk untuk tahun 2021 sebesar 5,72%. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa aset risk Bank BTN pada tahun 2020
sebesar 5,49% dan mengalami peningkatan menjadi 5,72% pada tahun 2021. Peningkatan aset DEX ini terjadi karena adanya kenaikan yang signifikan pada equity dan adanya penurunan sekuritis. Selanjutnya untuk aspek yang terakhir atau kelima yaitu aspek efisiensi usaha. Leverage multiplier. Leverage multiplier memiliki rumus total assets per total capital. Tahun 2020, total aset sebesar Rp361.208.406 dibagi dengan total kapital sebesar Rp19.987.845. Didapatkan hasil leverage multiplier tahun 2020 sebesar 18,07 kali. Untuk tahun 2021, total aset sebesar Rp379.868.311 dan total kapital sebesar Rp24.406.647. Didapatkan hasil tahun 2021 sebesar 17,37 kali. Berdasarkan perhitungan leverage multiplier pada Bank BTN pada tahun 2020 sebesar 18,07 kali dan tahun 2021 sebesar 17,37 kali. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 sampai 2021 leverage multiplier Bank BTN mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan yang signifikan pada total aset, tetapi total kapital hanya mengalami sedikit kenaikan. Rasio yang kedua untuk aspek efisiensi usaha yaitu cost of fund. Cost of fund memiliki rumus interest paid dibagi total fund dikali 100%. Tahun 2020, interest paid sebesar Rp14.856.420 dibagi total fund sebesar Rp287.707.833 dikali 100%. Didapatkan hasil cost of fund tahun 2020 sebesar 5,16%. Untuk tahun 2021, interest paid sebesar Rp11.880.488 dibagi total fund sebesar Rp299.943.100 dikali 100%. Didapatkan hasil cost of fund tahun 2021 sebesar 3,97%. Berdasarkan perhitungan cost of fund pada Bank BTN tahun 2020 sebesar 5,16% dan tahun 2021 sebesar 3,97%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2021, cost of fund Bank BTN mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan interest paid dan peningkatan total fund. Demikian tadi presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.